kesukaran untukmu di dalam beragama. Jadi beragama itu prinsipnya mudah. Ada pernah dalam sebuah kisah Rasulullah SAW itu menerima orang yang pendosa, orang yang suka berbuat dosa. Rasulullah, saya pengen masuk Islam. Orang kalau lihat Islam itu mungkin bayangannya Islam itu berat gitu. Tapi apa syaratnya Rasulullah? Syaratnya cuma satu. Dia Rasulullah nggak menyebutkan rukun iman, rukun Islam itu tidak. Rasulullah bilang kata satu, jangan berbohong. Kalau satu saja, jangan berbohong. Maka orang itu akan belajar sedikit demi sedikit tentang agama itu. Termasuk kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar agama itu sedikit. Termasuk di dalam mengamalkan itu juga sedikit. Logika kita seperti ketika kita punya anak, punya anak itu kita pelajari atau kita ajarkan agama pada mereka itu ya juga sedikit tanggung jawab juga sedikit misalnya gitu kan. Itu adalah bahwa agama itu Allah menginginkan supaya tidak membebani kita. Di dalam sebuah hadis, kalau tadi ayat ini, sebuah hadis juga dikatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Jadi mudahnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita manusia secara logika, secara fitrah itu kita beragama, atau pelajaran kita itu membutuhkan agama. Entah kemudian ketemunya agama apa misalnya itu, tapi fitrahnya sebetulnya orang itu beragama, walaupun dan akhirnya nanti agama Islam. Entah ketemunya di usia berapa baru Islam misalnya, itu mungkin ada beberapa orang seperti itu. Ada ilmuwan yang masuk Islam misalnya ketika sudah umur 40, 50, itu juga menemukan agama itu secara tidak sengaja, mungkin tidak sengaja menemukan agama yang itu sebetulnya menjadi tuntutan batin dia. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama bahwa fitrah manusia itu beragama, yaitu beragama Islam. Maka sering dikatakan fitrahnya bayi itu beragama, sehingga beragama. Maka kalau ada bayi lahir dan diadani misalnya gitu kan, itu untuk mengenalkan Islam sejak anak itu lahir. Yang didengar pertama itu adalah tradisi Islam. Prinsip yang kedua Bapak Ibu, bahwa Allah itu tidak membebani manusia di luar kemampuan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Jadi termasuk perintah larangan di dalam Islam itu selalu diukur oleh Allah. Jadi kalau hari-hari ini ya, itu orang ada yang tidak suka dengan Islam. Beberapa hari yang lalu mungkin Bapak Ibu juga dengerin, mungkin ada yang tidak suka dengan Islam. Di Amerika itu ada orang yang mengatakan ada orang-orang yang ingin membawa syariat Islam ke Amerika misalnya gitu. Itu sebetulnya orang tidak paham. Syariat Islam itu sebetulnya itu hal yang mudah, sederhana. Syariat Islam itu individu seperti sholat, zakat, puasa, haji, itulah syariat Islam. Tapi yang dipahami oleh orang-orang Barat tentang syariat Islam itu kok syariat Islam itu nanti potong tangan kan gitu. Jadi langsung yang berat gitu kan. Padahal sebetulnya kalau itu
dijalani dengan baik, maka sebenarnya syariat Islam itu tidak akan membebani banyak orang, karena itu lebih menjadi kewajiban individu. Jadi ujian, termasuk ujian Bapak Ibu, ujian dan cobaan Allah pada kita itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Allah sudah mengukur seseorang itu diuji, entah ujian itu dalam bentuk kenikmatan atau ujian dalam bentuk musibah, itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita semuanya saya kira mengalami ya ujian-ujian dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kenikmatan, baik itu musibah. Misalnya koya-koya itu kita misalnya nggak kuat menanggung beban itu, ya Allah, koya-koya ini abote ujian itu, tapi sebetulnya Allah itu sudah menakar sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan itu Bapak Ibu, kalau kita menyadari tentang ujian-ujian Allah itu, maka sebetulnya ujian itu adalah sebagai bukti Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita akan dinaikkan derajatnya, dinaikkan tingkatan iman kita. Itulah bentuk Allah menguji iman kita itu dengan ujian-ujian tadi. Jadi ujian maupun ujian kenikmatan atau ujian musibah itu semuanya merupakan upaya Allah dalam menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang ada sebuah kisah. Jadi kalau di dalam syariat kita itu kan kita itu dianjurkan untuk sholat malam. Sholat malam itu ada seorang sahabat itu mengadu pada Nabi Muhammad SAW. Dia merasa capek, ya Allah, ya Rasulullah, saya itu capek bangun malam. Jadi saya itu bangun malam itu harus lama, panjang gitu kan. Dia merasa kok kesel gitu kan dalam beragama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "I'malu ma tastatimuna fa innallaha la yamallu hatta tamalu." Beramalah sesuai dengan kemampuan kamu, karena Allah tidak akan bosan sampai kamu sendiri merasa bosan. Dewi itu misalnya bisa bangun malam bisa kuat misalnya bangun malam bisanya itu sholat itu nggak harus misalnya 11 rakaat, bisanya 3 rakaat, bisanya 5 rakaat juga boleh. Betul nggak bisa ya 1 rakaat. Kalau nggak bisa bangun juga ada caranya. Bahkan Rasulullah SAW saya pernah baca itu bahwa kalau tidak bisa bangun malam sholat sebelum tidur. Kira-kira kok kesel banget ini sesuk kira-kira kalau letangi angel gitu. Adalah sholat sebelum tidur. Itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, prinsip yang ketiga yaitu kemudahan di dalam beribadah. Termasuk yang tadi juga saya sampaikan, itu juga memudahkan. Islam itu memberi kemudahan kita di dalam beribadah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan, tapi di ayat yang lain ini hampir mirip. Itu dalam surat At-Taghabun ayat 16 sudah dikatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Bertakwalah kalian semampunya. Jadi yang dinilai itu sebetulnya adalah ketakwaan itu.
ketakwaan. Contoh yang paling sederhana mungkin ya, infak misalnya. Infak jamaah ini kan lain-lain ya.